Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas Kimia yang beranggotakan saya sendiri, Belatania Bercayani, dan rekan saya, Lubis Maidani Nugroho dan Devi Kanza Azarin Putri, akan mempresentasikan tentang organokatalisis asimetrik yang ditemukan oleh Benjamin List dan David Macmillan dan dianugerahi Nobel Prize 2021. Berikut adalah konten-konten yang akan kami bahas. Yang pertama ada pengertian organokatalisis dan pengertian organokatalisis asimetris Macmillan. Yang kedua, latar belakang penemuannya. Yang ketiga, persamaan dan mekanisme reaksinya. Yang keempat, bagaimana kendali stereokimia yang menyebabkan reaksi tersebut stereoselektif. Yang kelima, contoh aplikasi yang menunjukkan kebergunaan reaksi. Dan yang keenam, pengembangan mutakhir reaksi. Yang pertama yang akan kami bahas yaitu pengertian organokatalisis dan apa itu organokatalisis asimetris Macmillan. Jadi sebelum itu kita perlu tahu arti organokatalisis itu sendiri apa. Dalam kimia organik, organokatalisis adalah bentuk katalisis di mana laju reaksi kimia ditingkatkan oleh katalis organik, maka namanya organokatalisis. Nah, organokatalisis ini terdiri dari karbon, hidrogen, belerang, dan unsur logam lainnya dalam senyawa organik. Nah, organokatalisis asimetris Macmillan itu apa? Nah, ini tuh merupakan molekul organik kecil, spiral, sebagai katalis untuk reaksi inersioselektif. Nah, ini tuh organokatalisis ini tuh dikembangkan oleh Benjamin List dan David Macmillan sebagai jenis katalis baru untuk mempercepat reaksi kimia. Dan penemuan ini juga dianugerahi hadiah Nobel Kimia 2021. Nah, tadi kan dibahas untuk reaksi inersioselektif ya. Reaksi inersioselektif itu apa sih? Ini tuh reaksinya sama dengan disebut reaksi katalisis asimetrik, yaitu reaksi yang melibatkan molekul chiral sebagai katalisnya yang tadi bagaimana disebutkan. Nah, nanti tuh ini bakalan kemudian akan terregenerasi dan menghasilkan satu produk chiral yang dominan dari dua produk yang merupakan bayangan cermin atau enantiomer. Saya Lubis Maidani Nugroho akan melanjutkan presentasinya. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang organokatalisis asimetrik, kita akan mengetahui dulu latar belakang dari penemuan ini. Penemuan yang dianugerahi hadiah Nobel Kimia 2021 telah membawa inovasi pada bidang kimia. Tidak hanya membuat reaksi kimia menjadi lebih hijau, tetapi juga membuatnya lebih mudah untuk menghasilkan molekul asimetris dari suatu reaksi kimia. Seringkali muncul situasi di mana dua molekul dapat terbentuk yang seperti tangan kita adalah bayangan cermin satu sama lain. Ahli kimia seringkali hanya menginginkan salah satu dari bayangan cermin ini, terutama saat memproduksi obat-obatan. Tetapi sulit untuk menemukan metode yang efisien untuk melakukannya. Konsep yang dikembangkan oleh Benjamin List dan David Macmillan, yaitu organokatalisis asimetrik, merupakan konsep yang sederhana dan brilian, di mana David Macmillan dan Benjamin List bekerja pada katalis logam. Diketahui, metal katalis ini mudah hancur dan tidak durable. Kemudian, David Macmillan membuat organokatalisis yang lebih durable dan kuat. Kemudian, David Macmillan menemukan bahwa fenilalanin yang termodifikasi dapat mengkatalisis reaksi asimetrik antara alfa beta tak jenuh dengan diena dengan rasio asimetrik 98:2. Hal inilah yang melatar belakangi penemuan organokatalisis asimetrik oleh Benjamin List dan David Macmillan yang dianugerahi hadiah Nobel Kimia 2021. Selanjutnya akan dibahas persamaan dan mekanisme reaksi organokatalisis asimetris Macmillan. Jadi pada persamaan reaksi ini, pertama-tama organokatalis ini kan akan terikat pada molekul yang bereaksi kan. Misalkan di sini ada suatu aldehida jenuh. Lalu nanti dia pertama-tama itu N-nya ini akan menggantikan C pada karbonil ini yang akan mengeluarkan H2O. Lalu nanti jadi seperti ini atau menghasilkan suatu intermediat atau zat antara yang disebut sebagai ion iminium. Nah, organokatalis ini kan chiral. Chiralitas pada katalis terikat ini itu akan membuat intermediat bereaksi hanya pada satu sisi saja atau sisi yang ini. Atau dengan kata lain, katalis akan mentransfer kekiralnya pada substrat. Nah, akan dihasilkan Diels-Alder cycle adduct yang ini. Lalu nanti ditambah H2O akan menghasilkan cycle adduction product. Seperti ini yang merupakan produk yang chiral yang juga dominan.
Jadi ada contoh mekanisme lain pada reaksi Macmillan ini. Jadi katalis Macmillan ini juga bisa bereaksi dengan suatu keton tak jenuh. Misalkan yang ini. Nah, nanti dia juga akan menghasilkan ion intermediate atau ion iminium ini. Jadi nanti C karbonal itu kan bakal masuk di sisi yang ini kan, jadinya seperti ini. Terus ion iminium itu lebih reaktif dari si keton yang ini. Mengapa seperti itu? Itu karena disebabkan oleh energi LUMO dari intermediate yang jauh lebih rendah dibandingkan substrat si keton tak jenuh ini. Nah, katalis Macmillan ini juga terikat pada molekul dengan ikatan kovalen yang reversibel. Lalu DNA ini akan lebih menyukai dan menyerang pada satu sisi muka saja, yang ini. Dan akan menghasilkan satu produk dominan yang bersifat chiral juga. Seperti ini. Saya, Luby Maya dan Indra Nugroho, akan membahas bagaimana stereokimia membuat reaksi tersebut stereoselektif. Sebelum kita membahas lebih jauh, alangkah baiknya kita tahu konsep dasar dari stereoselektivitas dan stereospesifitas. Stereoselektivitas memiliki konsep dasar yang meliputi, pertama, produk lebih dari satu stereoisomer. Substitusi pada pusat stereogenik dapat dilanjutkan dengan retensi atau inversi konfigurasi. Misalnya, selama proses kimia, konfigurasi dari pusat kiral dipertahankan atau spasial substituen selama reaksi tidak berubah, maka reaksi tersebut dapat dikatakan sebagai retensi konfigurasi. Namun, jika berubah dapat dikatakan sebagai inversi. Yang kedua, perbedaan komposisi. Ketika suatu substrat sudah mengandung pusat stereogenik, maka reaksi akan terarah ke salah satu arah tertentu, menghasilkan dua stereoisomer atau lebih dalam jumlah yang tidak sama, dominan pada salah satu konfigurasi saja. Hal ini juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, substrat atau reaktannya yang chiral. Yang kedua, penyebaran muatan dari keadaan transisi. Dan yang ketiga, keadaan sterik dari molekul senyawa. Kemudian, enantiomeric axis atau biasa disingkat II. Hal ini menghubungkan komposisi dari lebih dari satu senyawa enantiomer yang terbentuk. Enantiomeric axis atau disingkat II didefinisikan sebagai perbedaan mutlak antara fraksi mol masing-masing enantiomer yang terbentuk. Kemudian yang terakhir, ada diastereomeric axis. Hal ini juga memiliki konsep yang sama seperti enantiomeric axis, tetapi diaplikasikan pada produk diastereomer. Dari keempat konsep dasar tersebut dapat digarisbawahi bahwa stereoselektivitas mengacu pada pembentukan campuran stereoisomer yang tidak merata selama reaksi kimia. Pada pusat stereogenik, pada molekul yang baru dapat mengontrol pembentukan kiralitas pada reaksi selanjutnya. Selanjutnya, kita akan membahas konsep dasar dari stereospesifitas. Yang pertama, tunggal. Artinya, satu jenis konfigurasi substrat hanya menghasilkan satu jenis konfigurasi produk. Dengan kata lain, proses stereospesifik merupakan proses di mana konfigurasi produk ditentukan mutlak oleh konfigurasi reaktan dan substrat. Hubungan tersebut dapat berupa retensi, konfigurasi asli, atau kebalikan dari konfigurasinya. Tiap reaktan yang memiliki konfigurasi yang berbeda juga akan menghasilkan produk dengan konfigurasi tunggal yang berbeda juga. Secara sederhana, senyawa A yang hanya menghasilkan senyawa A aksen. Senyawa B yang merupakan stereoisomer dari senyawa A juga hanya menghasilkan senyawa B aksen. Yang kedua, enantiomer atau diastereomer. Jika terdapat lebih dari dua pusat chiral, dua senyawa stereoisomer dapat menghasilkan produk enantiomer atau diastereomer. Hal tersebut bergantung pada kiralitas senyawa substrat dari proses yang terjadi. Hal ini dapat berupa inversi atau retensi. Yang ketiga, stereospesifik merupakan bagian dari selektivitas. Bukan berarti stereoselektif pasti stereospesifik. Konfigurasi produk yang terbentuk dipengaruhi oleh konfigurasi substrat dan reaktan. Berikut adalah konsep dasar dari stereospesifitas dan stereoselektivitas. Nah, pada percobaan yang dilakukan oleh Benjamin List dan David Macmillan, percobaan ini dilakukan dengan secondary amina. Ternyata produk yang dihasilkan jika menggunakan stereoamina menghasilkan 4 jenis produk atau 4 stereoisomer, sementara tubuh hanya memerlukan satu senyawa spesifik yang bermanfaat bagi tubuh.
Kemudian, percobaan selanjutnya digunakan L-prolin dengan gugus asam karboksilat. Ternyata peran karboksilit asidlah yang dapat menghasilkan produk yang begitu selektif, yang hanya menghasilkan satu jenis stereoisomer. Saya Revikasa Azarin Saputri, nomor induk mahasiswa X1004221193, akan menjelaskan mengenai contoh aplikasi dari reaksi organokatalisis asimetrik dan pengembangan terakhir reaksi tersebut. Berikut adalah beberapa contoh dari aplikasi reaksi organokatalisis asimetrik. Yang pertama ada sintesis molekul strychnine yang sangat kompleks, di mana molekul strychnine adalah senyawaan alkaloid kristal yang sangat beracun, tidak berwarna, dan rasanya pahit. Biasanya digunakan sebagai pestisida, terutama untuk membunuh vertebrata kecil seperti burung dan hewan pengerat. Jadi pertama kali strychnine ini disintesis pada tahun 1952, diperlukan 29 langkah reaksi kimia yang berbeda, dan hanya dihasilkan persen yield sebesar 9 kali 10 pangkat min 4% dari bahan awal untuk membentuk strychnine. Lalu pada tahun 2011, para peneliti menggunakan organokatalisis asimetris ini untuk mensintesis senyawa strychnine dan hanya diperlukan 12 langkah dengan proses produksi yang 7.000 kali lebih efisien. Selanjutnya adalah reaksi kaskade atau reaksi domina. Nah, reaksi ini biasanya digunakan untuk membantu pengurangan limbah selama proses pembuatan bahan kimia. Reaksi kaskade atau domino ini biasa juga disebut dengan reaksi tandem, adalah reaksi kimia yang terdiri dari setidaknya dua reaksi berurutan, sehingga setiap reaksi berikutnya hanya terjadi berdasarkan senyawa yang terbentuk dari langkah sebelumnya. Jadi, misalnya ada reaksi 1 dan reaksi 2. Reaksi 2 ini, senyawa prekursornya adalah produk dari reaksi 1. Nah, dalam reaksi kaskade, isolasi intermediat tidak diperlukan karena setiap reaksi terjadi secara spontan. Reaksi berurutan terjadi secara spontan. Meskipun umumnya hanya terdiri dari transformasi intramolekul, reaksi kaskade ini juga dapat terjadi antar molekul, sehingga reaksi ini digolongkan dalam kategori reaksi multikomponen. Yang terakhir adalah aplikasi organokatalisis asimetrik pada industri farmasi. Jadi, sebelum adanya reaksi organokatalisis asimetrik ini, kedua bayangan cermin dari molekul dihasilkan, di mana sebenarnya hanya satu yang diperlukan, sedangkan yang lainnya biasanya menghasilkan efek yang tidak diinginkan. Contohnya pada talidomida, di mana salah satu bayangan cermin dari talidomida ini menyebabkan embrio manusia berkembang menjadi cacat. Lalu pada industri farmasi, reaksi organokatalisis asimetrik ini juga digunakan untuk produksi obat-obatan penting seperti paroxetin untuk mengobati kecemasan dan depresi. Selanjutnya adalah pengembangan mutakhir dari reaksi organokatalisis asimetrik. Berikut adalah timeline dari pengembangan reaksi organokatalisis asimetrik yang dimulai pada tahun 1860, di mana merupakan masa awal dari pembentukan molekul akiral, sampai tahun 2021, ya, di mana Benjamin List dan Macmillan meraih penghargaan Nobel pada bidang kimia dalam dalam pengembangan organokatalisis asimetrik. Timeline ini saya dapatkan dari jurnal Garcia Mancheno dalam jurnalnya yang berjudul Recent Development and Trends in Asymmetric Organocatalysis. Adalah beberapa contoh pengembangan mutakhir reaksi organokatalisis asimetrik yang saya dapatkan dari jurnal-jurnal terbaru pada rentang waktu tahun 2021 sampai 2022. Yang pertama ada reaksi domino organokatalisis asimetrik yang melibatkan adisi 16 sebagai key step. Jadi reaksi organokatalisis pada adisi 16 melibatkan serangan nukleofil pada karbon delta dari akseptor alfa, beta, gamma, delta tak jenuh untuk membuat stereocenter di situs delta dengan regiokontrol dan stereokontrol yang tinggi. Organokatalisis ini digunakan dalam reaksi domino sejak beberapa dekade terakhir.
reaksi domino asimetris dikembangkan karena dianggap sebagai cara yang baik dan efisien dalam sintesis organik untuk sintesis molekul chiral yang beragam dan kompleks secara struktural dengan stereo kontrol yang tinggi. Umumnya reaksi yang digunakan dalam penelitian biasanya adalah reaksi adisi 1,2 maupun reaksi adisi 1,4. Kemudian dikembangkanlah reaksi adisi 1,6 untuk mengontrol regioselektivitas dan konstruksi ikatan CC maupun CX dengan cara asimetris. Pada penelitian ini, juga dikembangkan beberapa substrat yang lebih menyukai adisi 1,6 dibandingkan adisi 1,4. Tetapi adisi 1,6 ini masih terbatas pada beberapa substrat saja yang posisi betanya dibuat sterik untuk menghindari persaingan dengan reaksi adisi 1,4. Sehingga kedepannya masih ada potensi untuk sintesis substrat baru yang dapat digunakan untuk adisi 1,6 sebagai prekursor untuk mensintesis molekul bioaktif. Kemudian yang kedua ada reaksi organokatalisis asimetris dari vinylindol. Jadi turunan indol dalam bentuk enantiomer banyak ditemukan dalam produk alami, obat-obatan, dan senyawa bioaktif. Vinylindol telah terbukti dapat digunakan sebagai prekursor untuk mensintesis turunan indol yang menghasilkan senyawa dengan enantiomer melalui reaksi organokatalisis asimetris. Oleh karena itu, mengembangkan metode yang efisien untuk sintesis turunan indol enantiomer ini atau turunan indol yang diperkaya menjadi salah satu penelitian yang penting dalam bidang kimia organik. Berdasarkan reaksi ini, banyak turunan indol chiral yang disintesis dengan kemurnian tinggi dan struktur yang kompleks. Kemudian yang ketiga ada organokatalisis asimetris pada kimia obat. Jadi reaksi organokatalisis asimetris digunakan dalam pengembangan senyawa anti kanker. Selain itu, digunakan juga dalam produksi obat komersial seperti oseltamivir atau Tamiflus sebagai obat untuk mengatasi infeksi virus influenza tipe A, misalnya flu burung atau influenza tipe B, dan efavirenz atau Stockrins untuk pengobatan infeksi HIV pada dewasa, remaja, maupun anak-anak yang pengobatannya dalam bentuk kombinasi dengan obat antiretroviral lainnya. Yang terakhir ada sintesis enantioselektif spirooksidol yang menggunakan reaksi domino juga pada sintesis ini. Spirooksidol sendiri digunakan sebagai antivirus dan anti kanker. Sehingga dilakukan pengembangan sintesis spirooksidol ini pada beberapa tahun terakhir dan menghasilkan spirooksidol enantiomer dengan yield atau hasil yang tinggi dengan stereo dan regioselektivitas yang baik menggunakan reaksi organokatalisis asimetrik ini. Adalah daftar pustaka yang berisi beberapa jurnal acuan yang kelompok kami gunakan untuk menyusun presentasi ini. Dan presentasi dari kelompok 1, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.